biasa. Baik, sebelum kita mulai, kita langsung mulai untuk acara yang pertama adalah pembacaan kalam ilahi. Setelah itu kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. السلام ورحمة الله وبركاته. Ya, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa bidzalika nahnu minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan dibacakannya ayat tentang amar ma'ruf nahi munkar tadi yang disebutkan sebagian orang diperintahkan oleh Allah, sebagian orang, bukan semuanya memang. Ini adalah golongan khusus, golongan elitnya umat Islam, golongan elitnya bangsa Indonesia, yaitu Allah menyebutkan wa takum minkum, dan adakanlah di antara kalian segolongan orang yang menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sore hari ini kita akan melakukan aksi sekaligus berbuka bersama, bukber kebangsaan lawan penguasa zalim dan bongkar kejahatan politik. Ini adalah wujud daripada melaksanakan firman Allah yang mana di bulan Ramadan adalah syahrul jihad. Maka untuk itu, sebelum kita masuk kepada orasi-orasi para tokoh bangsa dan tokoh masyarakat dan tokoh umat, maka kita akan menyanyikan lagu bersama-sama, menyanyikan lagu Padamu Negeri. Silakan semuanya berdiri. Yang masih di samping silakan Bapak semuanya merapat. Ayo Bapak-bapak silakan semuanya merapat ke panggung supaya semangat kita kepada negeri ini, pengorbanan kita untuk negeri ini, tumpah darah kita untuk negeri ini benar-benar kita hayati di tengah berpuasa dan di tengah terik matahari. Maka kita tunjukkan kepada masyarakat Yogyakarta, kita tunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa dari Jogja kita mencintai negeri ini dan melawan kezaliman dan kejahatan politik. Siap semuanya? Mari kita nyanyikan Padamu Negeri.
Terima kasih. Mari kita teriakkan merdeka 3 kali. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf jika kami melakukan aksi mengganggu perjalanan Bapak Ibu semuanya. Tapi kami melakukan aksi ini melainkan kepedulian kami terhadap negeri Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Maka untuk itu, untuk melawan kedoliman dan kejahatan politik dinasti, nepotisme dan seluruh kejahatan yang dilakukan oleh para mafia demokrasi ini, maka kita sambut tokoh pertama untuk orasi politik kita, yaitu Bapak Romo Suhut, KRT Patmonegoro. Silakan. Dari Paksi Gatot. Beliau adalah tokoh veteran kita, masih turun tangan di dalam perjuangan untuk menegakkan kebebasan berpolitik aktif di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kenapa pakai ini saya sampaikan dan saya ajak penjenengan semua. Indonesia ini kalau dari penjajah memang sudah merdeka. Putar-putar ini, Mas. Memang sudah merdeka. Tetapi kemudian sekarang ini kita itu dijajah oleh bangsa kita sendiri yang diperalat oleh asing dan asing. Mereka dengan modal yang bertumpuk. Yang asalnya adalah kekayaan pulau kita yang digadaikan oleh pejabat-pejabat penjahat-penjahat bangsat-bangsat yang kebetulan sekarang mau berkuasa di negara ini. Kita menjadi tidak merdeka. Apapun yang kita lakukan selalu dihalangi, dirintangi untuk tidak bisa melaksanakan. Sampai hak kemerdekaan yang paling hakiki, pemilihan umum, itu adalah hak kemerdekaan kita, hak demokrasi kita. Tapi kita dikangkangi oleh bangsat-bangsat penguasa negara kita ini. Saya pelaku 3 rezim. Inilah rezim yang paling bobrok, pemilihan umum yang paling brutal, pemilihan umum yang paling liar. Di bawah kekuasaan siapa? Saya ingin dengar. Siapa yang menentukan? Jokower. Gara-gara Jokower, orang yang tidak punya ijazah, orang yang geblek, orang yang tolol, penipu, cenggarong, anak turun PKI sedang berkuasa di sini. Oleh karena itu, tidak mustahil bahwa kondisi negara kita itu ikut campur tangan PKI dan orang komunis. Bukti yang paling konkret, kenapa kita selalu tergantung kepada Xi Jinping, presiden Cina itu, yang banyak akalnya, dengan kerjasama bangsat yang berpikiran piti, diberi akal, diberi janji, diberi harta, sampai pulau-pulau penghasil uang itu digadaikan ke sana. Sementara uang gadaian hasil penjualan itu kembali ke Indonesia menjadi dipinjaman. Jadi kita meminjam uang itu, meminjam hasil bumi Indonesia sendiri. Kalau tidak dipimpin orang goblok nggak mungkin. Tapi salahnya adalah bahwa ternyata gara-gara uang itu siapapun melintir pikirannya, termasuk ulama-ulama yang kondang, yang mestinya tadinya itu geni,
Tapi sekarang itu racun. Apa yang dia ucapkan itu racun bagi kita semua. Oknum ulama. Jenderal-jenderal yang dulu kita puja-puja. Karena jenderal-jenderal ini yang memimpin kemerdekaan, merebut kemerdekaan dari Belanda. Kita puja-puja mereka itu sebagai pemersatu bangsa. Sekarang sebagian besar ini sudah menjadi budaknya Cina secara tidak langsung. Kalau dulu ABRI, Polri merupakan tulang punggung rakyat Indonesia, tapi sekarang ini mereka selalu berhadapan dengan rakyat ketika rakyat menuntut kemerdekaannya. Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar itu merupakan pedoman pokok kehidupan kita. Diobrak-abrik oleh penguasa sekarang. Akhirnya Undang-Undang Dasar 45 tidak ada lagi sekarang ini, karena sudah ganti menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Kelemahan kekuatan yang ada di Undang-Undang Dasar 45 dipreteli semua sekarang. Aparat eksekutif, legislatif, yudikatif itu tulang punggung negara. Mereka sudah ditekoi dengan uang, sehingga mereka sekarang manut ikut apa yang disampaikan oleh peminjam uang dari Cina, Zionis, komunis Cina ini. Oleh karena itu, monggo kita bersama-sama, karena rusaknya negara kita ini gara-gara dipimpin oleh bangsat yang mempunyai kekuasaan, diberi kesempatan berkuasa sekarang ini, harus kita gulingkan secepatnya. Kita dukung MK, dukung moral, material, fisik. Kita dukung MK untuk berani bersikap, berani bertindak, berani menentukan mau kemana negara kita ini. Kalau MK ini nanti sudah berhasil, kalau tidak berhasil kita tegur, kalau sudah berhasil kita mundur. Oleh karena itu, mari kita berdoa dan kita memohon, kita fisik kita juga abdikan diri kita pada negara dan bangsa. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, bulatkan tekad, kempelkan kesemangat, gulingkan pemerintah sekarang, geser Jokowi sekarang juga dengan anggotanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo Suhut ini sudah 70 tahun lebih, 80 malahan ya, 80 tahun beliau turun tangan atas ketidakadilan dan kezaliman di negeri ini. Maka silahkan bapak-bapak, silahkan merapat ke tengah, jangan mau kalah dengan veteran Romo Suhut ini. Silahkan bapak-bapak, silahkan mentengah, ke tengah. Kita dihadiri juga dari Solo, rekan-rekan dari para pejuang Solo, ya, ada Ustadz Yusuf, ada Mbak Wuri, Masya Allah, Mbak Wuri Baret, Masya Allah. Ya, Bapak-Ibu rahmatullah, sore hari ini satu kata untuk kita semua, atas kedoliman, atas kecurangan politik, atas kejahatan politik, apa? Lawan. Atas kecurangan politik, atas kedoliman politik, apa? Siap melawan? Takbir. Ya, selanjutnya ada orasi dari seorang generasi muda, Mas Arimul. Ya, silakan Mas Arimul. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Bapak Ibu sekalian, rakyat Jogja yang berbahagia, pada sore hari ini saya Arimul, jika dibilang
Generasi muda saya sudah tua, 55 tahun. Tetapi hari ini saya akan mengajak rakyat Jogja untuk berpikir logis, untuk membuka mata apa yang terjadi saat ini dengan negeri tercinta kita, Indonesia. Pertama kali saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu semua rakyat Jogja yang saat ini dirasakan. Jika apa yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu sesuai, maka bersama-sama kita sebut lawan. Apakah Bapak Ibu sekarang merasa muak dengan pemerintahan yang sekarang ini? Lawan. Apakah Bapak Ibu merasa puas dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Jokowi? Lawan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang saya kasihi, pemerintahan saat ini sungguh-sungguh memalukan. Pemerintahan sekarang ini sudah hilang kemaluannya. Potong! Apa yang terjadi? Semua ini sudah dibuat secara memalukan. Melanggar kode etik secara membabi buta. Sudah hilang rasa malu pemerintah saat ini. Tidak hanya itu Bapak Ibu, banyak penjilat-penjilat di sekitar pemimpin tersebut yang sangat-sangat memalukan. Mereka menjilat ludahnya sendiri. Perhatikan salah seorang yang bernama Budi. Pada waktu itu dia meneriakkan HAM, HAM, HAM. Apa yang terjadi saat ini? Si Budi menjilat pantat Jokowi. Si Budi menjilat pantat 02. Apa yang terjadi? Mereka sudah kehilangan rasa malu. Apakah kita siap melawan? Siap. Apakah kita siap melawan? Siap. Apakah kita siap melawan? Siap. Jogja istimewa Bapak Ibu. Jogja adalah barometer. Jogja adalah pusat sentralisasi kebudayaan. Di mana Indonesia pada saat itu ibu kotanya juga ada di Jogja. Bapak Ibu, mari kita bergerak bersama, berkumpul bersama, berjuang bersama, bergandengan tangan untuk menuntut keadilan, untuk menurunkan Jokowi. Lawan, rakyat, lawan, 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 lawan. Hilangnya kemaluan berikutnya adalah seorang anak tengil yang tidak punya etika, jauh dari peradaban. Apa yang terjadi? Semua itu karena dia kurang susu. Pada waktu kecil kurang susu. Akhirnya dia sekarang meminta susu. Meminta belas kasih bapaknya. Belimbing sayur. Tidak bisa apa-apa. Semuanya sudah diatur sama bapaknya. Sampai-sampai pekerjaan pun diatur oleh bapaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi masih banyak yang harus saya sampaikan pada saat ini. Tetapi marilah kita membuka logika kita. Kita buka akal kita. Kita buka pikiran kita. Melek mata. Rakyat Jogja harus bersatu. Kita turunkan Jokowi. Kita makzulkan Jokowi. Lawan! 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 Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Walaupun tadi direvisi tokoh sudah tua tapi berjiwa muda, Mas. Oke, karena kita masih memprihatinkan, masih peduli, masih empati terhadap negeri ini, maka ini adalah salah satu tokoh perempuan yang jauh-jauh datang dari Solo, Surakarta, datang ke Yogyakarta hanya untuk menyampaikan aspirasi dan buka bersama. Bapak Ibu tahu di dalam hadis Rasulullah ada satu waktu yang
memiliki keutamaan. Di antaranya adalah tidak dihisab oleh Allah di waktu tersebut dan juga doanya dikabulkan. Maka hari ini kita akan buka bersama. Jangan lupa sebelum kita menyaksikan orasi berikutnya, bulatkan tekad, kuatkan niat. Nanti kita berdoa bersama. Semoga dengan buka bersama kita Allah kabulkan salah satu di antara kita untuk bisa memakzulkan Jokowi, amin. Untuk bisa menumbangkan politik dinasti negeri ini, amin. Untuk bisa mengembalikan demokratisasi di negeri ini, amin. Untuk bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar dicintai rakyat, amin. Maka kita panggil Mbak Wuri Baret, silakan. Tepuk tangan. Jauh-jauh datang dari Solo ke Jogja hanya untuk memberikan aspirasi dan dukungannya terhadap MK dan seluruh yang memperjuangkan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya berpesan bahwa kita sebagai anak bangsa jangan sampai dinena-bobokan atau terlena dengan apa yang telah dijanjikan oleh Jokowi dan antara-antaranya. Jokowi merupakan perusak demokrasi. Tidak bisa dipegang apa yang menjadi mulutnya ataupun suatu hal yang membuat kita terlena. Jangan sampai terjadi. Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Banyak pejulat-pejulat yang telah dimanipulasi oleh seorang Jokowi. Dia adalah pelacur demokrasi. Anda termasuk Jokowi adalah pelacurnya demokrasi. Dia patut dipulangkan di Solo, patut dilengsarkan. Kita sudah dikhianati selama ini. Apa yang telah kita perjuangkan sebagai anak bangsa di mata Jokowi telah dikotori. Dia sudah berkoalisi ataupun dimanipulasi, bekerja sama asing dan asing yang telah membesarkan nama dia. Untuk itu semuanya orang-orang ataupun yang ada di sini, mari kita bangkit. Jangan sampai kita dibodohi. Sejarah baru kali ini dalam demokrasi pemilu kita dicurangi. Kita telah dikotori apa yang menjadi hak kita sebagai warga Indonesia, sebagai pemilih pemilu telah dikotori oleh seorang Jokowi dan apa-apanya. Kita tidak rela. Apa kita rela menjadi negara yang abal-abal? Tidak. Tidak kan? Untuk itu kita harus sepakat, kompak satu sama lain yang datang di sini. Jangan sampai menjadi korban jadi keberingasan ataupun arogansinya Jokowi beserta ante-antenya. Untuk itu saya meminta Jokowi yang ada di sana, di Senayan, di istana sana untuk pulang kodor di Solo. Saya berdiri di sini, di Jogja, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat bahwa Jokowi harus ada pulang dan lengser. Apalagi anak-anaknya yang sekarang telah menjabat sebagai pemimpin. Untuk itu jangan kita memberi support atau dukungan orang-orang yang telah dijadikan Jokowi menjadi pemimpinnya. Kita tidak ingin jadi pelacur demokrasi. Politik telah dimanipulasi, dipermainkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Kita tidak relakan itu. Jokowi harus lengser, diseret dari sana untuk pulang kodor di Solo. Serta kalau boleh dijatuh sekalipun dosanya sangat besar oleh warga Indonesia. Sebagai anak bangsa kita telah dinodai. Itu kita memang harus melawan ketidakadilan. Setuju kawan-kawan yang ada di sini, kita lawan ketidakadilan. Lawan Kecurangan yang ada di sini. Kita harus melek politik bahwa kita tidak baik-baik saja. Untuk itu kita lawan yang namanya Jokowi dan ada-adanya telah membuat masyarakat rakyat Indonesia menjadi sengsara. Setuju kawan-kawan? setuju. Jangan sampai negara ini menjadi negara yang abal-abal.
Jangan sampai negara kita ini menjadi negara Indochina. Kalau kita masih menginginkan NKRI dan bendera merah putih masih berkibar di Indonesia, kita harus berjuang. Siapa lagi kalau tidak kita sendiri yang melawan? Siapa lagi kalau tidak yang berjuang? Kita lagi. Hanya dengan sebesar 100.000 nanti negara kita bisa terpuruk, bisa 5-10 tahun lagi jangan sampai terjadi. Hanya dengan BLT ataupun bansos. Jangan kita terlena ataupun tertidur dengan iming-imingnya seorang Jokowi. Orang jahatnya apa, orang jeleknya apa seorang Jokowi. Jokowi harus dilawan. Untuk itu kita bersama-sama yang ada di sini adalah korban dari seorang Jokowi. Jokowi harus turun, lengser dari istananya dan pulang ke Solo lagi. Turun Jokowi, sekarang juga. Turun kau Jokowi, sekarang juga. Demikian dari saya, Muri Barat dari Solo. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Ya. Di antara warga Indonesia ada yang masih nyinyir dengan acara-acara seperti kita ini. Kita katakan apa? Emang kita takut? Emang kita gentar? Emang kita mau ngalah? Sorry Maaf Bapak Ibu dan Allah. Kalau ada yang mengatakan puasa jangan marah-marah, Mas, puasa kok bentak-bentak, kasihan puasanya. Mohon maaf Bapak Ibu. Perang Badar terjadi bulan apa? Perang Badar terjadi bulan apa? Kalau perang itu senyum-senyum, ketawa-ketawa atau marah? Kalau perang itu menggunakan seluruh kekuatannya atau cuma baring simetris? Maka kita katakan kepada orang yang nyinyir, kita katakan kepada orang yang masih diam berlaku kedoliman, tidur sana, biar kita yang melawan. Takbir! Selanjutnya ada seorang tokoh nasional yang pertama-tama kali mendukung salah satu pasangan paslon, ya, dan beliau yang menyuarakan tentang gerakan perubahan. Ya, di sini ada dari 01, ada 03, ada orang yang tidak berpihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Maka silahkan semuanya suarakan keadilan kita, suarakan demokratisasi kita. Maka kepada beliau Bapak Muhammad Hirzin, ya, Prof. Muhammad Hirzin, kami persilakan. Salah satu tokoh bangsa dan juga tokoh Muhammadiyah di Yogyakarta. Mohon maaf, panggungnya terlalu tinggi. Merdeka! Bola panas Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang memulai, Mahkamah Konstitusi yang mengakhiri. KPU umumkan Prabowo Gibran peroleh suara tertinggi. Kebenarannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Pasangan Amin dan Ganjar Mahfud unjuk gigi, ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka minta perhitungan suara diulang kembali. Pasangan Prabowo Gibran harus didiskualifikasi. Penggelontoran bantuan sosial jadi sorotan.
Menteri-menteri Jokowi ikut turun ke jalan. Yusril Iza Mahendra mengkritik permohonan usai mengikuti sidang pertama gugatan. Mahfud MD juga hadiri sidang perselisihan, beri kesaksian banyak negara membatalkan hasil pemilu buah pelanggaran aturan. Austria, Ukraina, Bolivia, Kenya, hingga Thailand. MK mesti mengambil langkah penyelamatan. Masa depan demokrasi Indonesia jadi taruhan. Jangan menangkan pemilu karena punya kekuasaan atau punya uang berlimpah tak ketulungan. Seorang hakim menulis dirinya sendiri pada perhelatan peradilan dalam hidup ini. 4 kategori hakim di seluruh negeri: hakim pahlawan, hakim prajurit alias hakim manut komandan, hakim minimalis alias hakim ngomong cukupan, dan hakim pungtan. Rakyat sungguh-sungguh berharap 8 hakim MA sekarang menjadi hakim pahlawan peradilan untuk keadilan. Hidup hakim Mahkamah Konstitusi. Hidup hakim Mahkamah Konstitusi. Hidup hakim Mahkamah Konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas puisinya Pak Prof. Muhammad Hizin. Masya Allah, di usianya yang senja beliau merelakan untuk turun ke jalan, memprihatinkan nasib negeri ini jika jatuh ke tangan orang-orang yang peduli terhadap perut dan nafsunya sendiri. Satu kata terhadap kecurangan, kejahatan politik, lawan! Maka untuk itu langsung saja orasi berikutnya, orasi kebangsaan oleh Bapak Afnan Malai. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, beliau ini adalah salah satu tokoh reformasi 98. Di tengah kondisi tubuhnya yang sakit, beliau rela hadir di tengah kita. Saya pasca stroke 2018. Tapi untuk melawan Jokowi 1 lawan 1, saya masih sanggup. Jokowi sialan. Bahkan hari ini seandainya kudeta dilakukan militer, saya dukung. Saya dukung. Jokowi memang harus turun. Jokowi basi. Jokowi basi. Lawan Jokowi. Orang bertanya, orang bilang nepotisme sudah biasa di Republik ini. Betul. Tapi kita tidak menyangka Jokowi sebagai presiden melakukannya. Level Jokowi turun seperti yang di bawah-bawahnya. Jokowi dulu adalah harapan. Kita tidak bisa bayangkan Jokowi mengangkat anaknya. Orang-orang masih bilang, "Yo rapopo to, anakmu yo oleh jadi wali kota." Taek. Dia jadi wali kota, menyingkirkan orang lain yang sah
yang sah yang dipilih partainya hanya karena anak Jokowi Gibran bisa naik. Anak haram konstitusi. Orang masih biasa menganggap Jokowi masih belum kurang ajar. Bobi jadi wali kota Medan. Lagi-lagi muka-muka kalian diludahi oleh presiden kalian sendiri. Kalian masih diam. Kaisang baru seminggu mengambil alih ketua partai PSI. Muka kalian diludahi oleh presiden kalian. Kalian masih diam. Gibran, saya dengar bahkan Prabowo yang punya sejarah kelam tidak mau pada awalnya dipasangkan dengan Gibran karena harus mengangkangi Mahkamah Konstitusi. Prabowo kalah karena voting koalisi yang mendukung Prabowo. Seorang Prabowo penjahat HAM itu masih tidak bisa menerima dipasangkan dengan Gibran. Kalau Prabowo jahat, Jokowi 10 kali lebih jahat. Lawan. Sepanjang sejarah kita berdiri, 1 tahun yang lalu di media sosial orang banyak bilang Jokowi adalah presiden terbaik sepanjang sejarah. Fact. 1 tahun kemudian mereka yang ngomong itu bilang ternyata Jokowi bajingan. Lawan Jokowi. Lawan. Kita harus melawan. Tidak perlu pakai strategi, tidak perlu pakai macam-macam. Pokoknya melawan. Karena kita tidak punya apa-apa. Bansos 500 triliun. Kita masih berdebat. Yang meluluskan bansos adalah parlemen. Tapi bansos yang terakhir itu dikasih dalam rangka anaknya naik. Jadi saya bajingan. Kalau senggel sama Jokowi yang bajingan, saya berani. Wes golek enggon, aku harap gelut karo Jokowi kapan nang ndi? Ketidakwarasan ada batasnya. Saya tunggu Jokowi akan celaka. Oke, terima kasih. Kita masih menunggu sampai Oktober. Bahkan kalau Jokowi dijatuhkan tentara, saya mendukung. Yang penting Jokowi keok. Terima kasih. Saking sengite tenan iki Bapak ini. Ya. Di jalanan buka bersama untuk mempersiapkan pengadilan rakyat untuk mengadili Jokowi. Siap? Siap adili Jokowi? Ar-Rosi wal murtasi finnar. Di dalam sebuah hadis dikatakan Ar-Rosi yang menyuap dan yang disuap neraka kabeh. Siap Bapak Ibu dipimpin oleh para ahli neraka? Siap dipimpin? Ridho? Kalau begitu kita apakan? Kita apakan? Maka untuk itu kita minta Ustadz Masyuri untuk memimpin sholat ashil. Sholawat yang akan menjadikan hati kita tenang. Sholawat yang akan memasrahkan hati kita kepada Allah. Meminta dengan wasilahnya amal soleh kita dan Rasulullah. Semoga Allah menggulingkan
para pemimpin jahat di negeri ini. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mendoakan antara sesama orang zalim do tukaran dewe-dewe. Oleh karena itu, satu sholawat yang digunakan oleh para sahabat ketika menghadapi para orang yang zalim. Orang zalim harus dipertengkarkan sama orang zalim. Oleh karena itu, sholawat asghil kita baca bersama-sama. Wahid, isnain, salasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Angkat tangan semuanya. Wa asghilil zalimin bil zalimin. Ayo bapak-bapak, angkat tangan semuanya. min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begini semua tangannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajilil zalimin bil zalimin wa ahlina min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya mujizat saya. Ya, orasi selanjutnya adalah seorang guru bangsa, seorang guru mantan guru ya. SMP 5, salah seorang gurunya Anies Baswedan. Beliau hendak menyuarakan suara hatinya atas kedoliman dan kejahatan politik ini. Kepada Bapak Suhujono kami persilahkan. Kae wis gawake petel kae. Arep diplodok kae. Jam 3. Woi, halo. Apa iki, Pak? Bos. Kopi. Salah kesek. Kopi roti lo goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah diperkenalkan sebagai mantan guru SMP 5 Yogyakarta. Yang kebetulan adalah juga guru yang mengasuh Anies Rashid Baswedan. Iya, mengasuh Oni. Selain itu juga berkesempatan mendidik tokoh dari kepolisian yang sekarang ada di Barreskrim, namanya Burhanuddin. Saya juga berkesempatan mendidik anak saya yang bernama Roy Suryo. Kenal Roy Suryo? Tokoh IT yang sempat membongkar Sirekap yang dinyatakan sebagai alat bantu, ternyata adalah alat bantu yang paling penting untuk melakukan kecurangan di dalam pemilu. Maka saya akan meneruskan semangat Roy Suryo untuk menyatakan pada kita semuanya
dan itu menggugah semangat saya yang sudah tua ini dengan kata-katanya, bangkit melawan atau diam dijajah. Milih mana? Bangkit melawan. Melawan. Maka di sore hari ba'dal asar di hari Jumat ini, saya ingin menyampaikan juga saudara-saudara yang hadir untuk berdoa dan insya Allah sore ini adalah sore yang dijabah. Dengan pernyataan yang hadir di sini, siapkah menjadi pejuang-pejuang dan menjadi pahlawan? Siap melawan tanpa kenal takut. Insya Allah tanpa kenal takut. Kita harus melawan. Doa yang harus saudara-saudara lakukan adalah Rabbana afrigh alaina sabrun wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, qaumil zalimin, qaumil munafiqin. Allahumma ya Allah, berikan kesabaran dengan hati yang tenang. Kami siap untuk melawan kezaliman yang jelas-jelas nyata di bumi tercinta ini. Saya juga ingin mengenalkan, saya adalah lahir sebagai anak Kauman, di mana anak Kauman telah senantiasa berhubungan erat dengan kerabat keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Betul demikian? Mas Herjun atau Herjuna Darsito yang sekarang adalah Ngarso dalam Deso Tanda Mangkubuwono yang ke-10 adalah teman sepermainan saya yang dulu sempat suka adu ketik. Ya. Maka berangkat dari remaja itu, maka yang sekarang menjadi pejabat tertinggi di negeri Ngayogyakarta Hadiningrat ini, maka saya ingin menggaungkan suara kita sebagai anak-anak Yogyakarta. Harus, sekali lagi, harus marah dengan pamor Yogyakarta yang diinjak-injak oleh oknum zalim yang bernama Jokowi. Maka saya ingin sampaikan, selaku orang yang berkecimpung di dunia pendidikan yang menjadi pamor Yogyakarta telah diinjak-injak oleh orang yang bernama Jokowi yang sekarang ini berkesempatan menjadi penguasa. Namun demikian, kita lihat bahwa anak-anak saya yang di BEM telah menobatkan dia sebagai apa? Sebagai alumni Gajah Mada yang paling memalukan. Saya waktu di SMP mengedepankan disiplin anak-anak saya untuk patuh dan taat sebagai bangsa dan negara dengan mengikuti upacara-upacara kenegaraan dengan tertib dan disiplin. Tapi sekarang ini dirusak oleh oknum yang bernama Jokowi di dalam upacara-upacara kenegaraan bendera. Tidak kehikmatan yang ditunjukkan, tetapi justru berjoget ria dan berlagu-lagu. Inilah yang saya sebut sebagai penodaan dunia pendidikan, merobek nilai-nilai kependidikan. Betul? Betul. Maka harus apa? Lawan. Kita lawan. Maka ayo kita bersemangat. Rawe rantas. Malang putih. Rawe rantas. Malang putih. Rawe rantas. Malang